Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang tergabung dengan siaran langsung pada hari ini yang berada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat hati kita. Kita mau jumpai satu pribadi yang sungguh luar biasa. Pribadi yang baik, yang sangat baik. Rencananya indah bagi setiap kehidupan kita. Jalan-jalannya indah. Setiap orang yang mau terus berpegang kepadanya. Untuk itu kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan beri. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami sampai saat ini, sepanjang minggu yang sudah kami lewati, itu semua karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dengan apa kami mau balas Tuhan, selain kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau dapati kami pagi ini, Engkau dapati kami sebagai penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami yang terbaik, yang kami mau persembahkan hanya bagi-Mu. Dan kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukur-Mu. Angkat suara-Mu, nyanyikan pujian hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan Allah yang hidup. Oh, kami buka hati kami Tuhan.
disapa dengan ucapan syukur kami. Mulut kami penuh dengan sorak-sorai untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik, boleh angkat tangannya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi nyanyikan, sebab Tuhan baik, yes, Dia Allah yang sungguh baik. Ingat setiap kebaikannya, anugerahnya kekal selamanya. Boleh sambil bertepuk tangan, bersuka cita, memuji, meninggikan nama Yesus. Nyanyikan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama, puji Dia, puji di pelasakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Yang percaya kita punya Tuhan yang baik, nyanyikan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, dengan puji Dia, puji Dia di pelasakan alam, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan zaman naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Boleh sambil angkat jempolnya kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara nyanyikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, yes, ingat setiap kebaikannya,
setia pertolongannya. Tuhan baik. Haleluya. Lagi nyanyikan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Punya Tuhan yang baik, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Apa yang menjadi rancangan-Mu yang terindah Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap terus percaya dan memandang kepada Engkau Yesus.
rancanganmu, terus nyanyikan. Ku tahu rencanamu indah bagi. Percaya Engkau ada di tempat ini dan mendengar seruan kami, Yesus. Haleluya. Baik bagimu, ku tahu rancanganmu, ya Tuhan. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita sejenak, saudara, di hadapan Tuhan. Kita beri pujian kita bagi Tuhan. Kita beri penyembahan kita bagi Dia. Inayala musih dialaba-labas. Inayala mungkin inayala masih. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kialalalam. Kami menyembah-Mu. Oh. Kialalalam, alelalam, sekelalamu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, sembah Dia. Kami tahu rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu manis, Tuhan, bagi kami.
Rancangannya membawa damai sejahtera dan sukacita. Rancangannya membawa kelimpahan bagi kami Tuhan. Rancangannya membawa kemenangan demi kemenangan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Kami telah tinggikan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan di tempat ini. Dan kemenangan itu menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan melawat setiap kami yang ada. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Akan membawa kami semakin menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap terima firman Tuhan. Di dalam satu nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa. Di sorga di bumi kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan kekasih jiwa kami. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Pujikan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Luar biasa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan Tuhan dalam satu kebaktian ibadah Minggu Raya dalam gereja City Worship. Saya percaya semua kita bersuka cita. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Satu kesempatan yang sangat indah di dalam hidup ini Bapak Ibu, karena kita masih bisa ada, kita masih bisa menikmati hidup ini. Ini tidak kebetulan, tetapi adalah satu kasih karunia Allah. Karena itu dari hari ke hari tentunya kita akan terus mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin menyaksikan sedikit tentang pribadi kami. Nama saya Tajuddin Nur. Dari nama ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa kenal bahwa saya dari golongan Muslim tadinya. Dan saya bersyukur karena Tuhan memilih kami. Karena memang benar di dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu berbuah. Dan buahmu itu tetap dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Saya dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Kita punya istri lagi, orang Kota Mobagu, marga Moko Ago. Jadi dari Muslim juga. Saya bersuka cita, kami punya anak satu, laki-laki. Dan saudara, saya punya papa itu orang Bugis. Mama dari suku Sanger, Tagulandang. Dan kami dibesarkan di kalangan Muslim. Tapi itulah saudara, karena kemurahan daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tentunya tidak akan beroleh keselamatan. Haleluya. Dan saya berkeyakinan penuh di dalam hidup saya bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian saya dan saudara. Karena hidup ini yang paling utama dan terpenting, saudara, bukan berkat jasmani, saudara. Bukan berkat lahiriah. Dan itu hanya Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Untuk menikmati, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang terpenting rancangan Tuhan dalam pujian tadi berkata bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan yang indah, rancangan yang membawa kemenangan, damai sejahtera. Dan sehingga saya berkeyakinan bahwa hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jadi saya pernah melayani di daerah Halmahera, Laloda, Kecamatan Laloda. Itu tidak ada komunikasi tahun 2005. Kami dengan istri dan anak melayani di sana, komunikasi pun tidak ada, saudara. Jadi handphone pun tidak ada, tidak bisa, tidak ada jalur di sana. Nah, orang-orang Kristen di sana, saudara, sekalipun mereka orang Kristen, orang percaya, tapi kalau kita mau ibadah, kita lihat masuk di rumah mereka masih ada ikatan-ikatan
warna-warna merah di pintu dan sebagainya. Itu pertanda bahwa mereka masih percaya kepada okultisme, percaya kepada ilah lain. Tapi saya dan saudara percaya bahwa Tuhan Allah di dalam nama Yesus yang telah memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan itulah yang ada di dalam kita, saudara. Saya banyak tantangan di sana, saudara. Tapi puji akan nama Tuhan, tantangan demi tantangan di sana kami dapat lewati, karena memang gereja lama di sana tidak akan menerima adanya gereja aliran dari Pentakosta seperti gereja kita. Tapi Tuhan tetap menolong kami sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Saudara, kalau berbicara tentang kasih karunia atau rancangan Tuhan dalam pribadi-pribadi kita, sudah tentu itu sangat baik. Karena kami pernah mengalami dan kami sudah alami rancangan Tuhan. Kalaupun saya bisa berdiri di belakang mimbar dan untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena itu rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu untuk kita teruskan bagikan kepada banyak orang. Saya percaya semua kita di sini adalah dalam satu rancangan Tuhan yang indah. Puji akan nama Tuhan. Saudara, haleluya. Mari kita buka Alkitab. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 6 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan sementara ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam saya memberikan satu tema di dalam pembacaan firman Tuhan ini tentang rancangan Tuhan. Kalau kita mengacu di dalam kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya adalah seruan tentang daripada Allah melalui Nabi Yesaya disampaikan kepada bangsa Israel atau orang-orang Yehuda agar mereka tetap percaya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Karena posisi atau kondisi orang Israel pada zaman saat kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, mereka telah meninggalkan Tuhan dan ada keraguan di dalam hidup mereka untuk meminta pertolongan kepada bangsa lain ketika mereka dalam persoalan, dalam tekanan-tekanan bangsa lain. Karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan ini disampaikan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Yesaya ini ada banyak hal yang berbicara tentang rancangan Tuhan. Ada banyak hal yang berbicara tentang kasih dan anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan kepada umat manusia. Haleluya. Kasih Tuhan pun disampaikan di dalam kitab Yesaya ini, saudara. Pengampunan Tuhan. Dan kitab Yesaya ini ada 66 pasal, saudara. Kalau pasal yang pertama, ayat yang ke-18 itu berbicara tentang kasih karunia. Pengampunan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berbicara tentang sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Ini berbicara tentang kasih karunia pengampunan kepada umat Israel khususnya. Haleluya. Dan pasal yang ke-42 berbicara tentang Yesaya berbicara dan mengingatkan kepada Israel Yehuda bahwa Allah berfirman dan Allah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya serta semua yang ada di bumi ini serta memberikan kehidupan kepada manusia sehingga manusia itu hidup. Hal yang kedua berbicara tentang Allah berotoritas. Allah berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Tentunya berkuasa atas hidup saya dan saudara. Kalaupun sampai hari ini kita bisa ada saya, ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kita saudara, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Demikian juga pada pasal yang ke-50, coba kita buka, 54, 55 ayat yang ke-17. Karena saya memberi tema di sana rancangan Tuhan, saudara. Pada pasal yang ke-65, ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kalau kita loncat pada ayat yang ke-25, di sana dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat, yang berlaku busuk. Di segala gunungku yang kudus, firman Tuhan. Dalam satu perikop pembacaan firman Tuhan, di dalam Yesaya 65, pasal 17 sampai 25, ini berbicara tentang kehidupan baru. Langit baru dan bumi baru. Tuhan berfirman pada ayat yang ke-17, yang lama tidak akan kuingat lagi. Artinya kehidupan lama, ciptaan yang lama termasuk manusia-manusia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai. Karena konteks pada ayat yang pasal ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25 ini berbicara tentang kehidupan ketika kita orang-orang percaya bersama dengan Bapa di surga. Amin. Itulah sebabnya sangat penting kalau kita berbicara tentang rancangan Tuhan. Ini indah bagi umat Israel, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman di sana ketika mereka sudah mengalami kehidupan kemerosotan iman. Jadi Tuhan mau membawa mereka. Karena itu pada ayat-ayat pembacaan firman Tuhan di dalam konteks pembacaan kita tadi, di dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini berbicara tentang ajakan kepada Yehuda Israel untuk mencari Tuhan. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat Israel. Mengapa Allah begitu cinta kepada umat Israel? Mengapa Allah begitu menaruh hatinya kepada umat Israel? Sesungguhnya ini rancangan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang rancangan Tuhan secara teologi, itu sebetulnya sejak ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi kepada satu negeri yang tidak ia ketahui. Pada pasal Kejadian pasal 12, ayat yang kedua dan ketiga, di sana sejak situlah saudara, rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat indah kepada Israel dan kepada segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi.
Saya angkat tentang kisah ini supaya kita tahu DP garis merah benang merah. Sehingga berkat rancangan Tuhan yang manis dan indah bukan hanya bagi Israel saja saudara. Tetapi kepada saya dan saudara, kepada segala bangsa yang ada di muka bumi. Ada amin. Berkat itu bukan hanya kepada Israel saja saudara. Tetapi kepada setiap bangsa-bangsa, suku, bahasa, dan kaum yang ada di bawah bumi ini. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga. Janji Allah memberkati Abraham di sana saudara. Dan keturunannya. Coba saudara bisa lihat Kejadian pasal 2 ya. Kejadian pasal 12. Saya akan bacakan bersama-sama ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ayat berikut, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada amin. Semua kaum, semua bahasa, semua bangsa akan menerima berkat. Jadi janji Allah, kalau kita berbicara tentang rancangan Allah, haleluya, kita patut bersyukur saudara. Karena berkat itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi berkat Allah kepada segala bangsa. Ada amin. Sehingga pastikan dan yakinkan di dalam keimanan kita hari ini, bahwa keselamatan itu tidak akan lepas sepanjang kita mengiring Tuhan. Sepanjang kita setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya, saya percaya saudara. Itulah sebabnya kalau kita ini dari orang Islam, kita berkeyakinan penuh saudara. Kapan saja Tuhan panggil, kita tetap siap. Tidak perlu kita takut dengan kematian. Karena kematian, kalau Rasul yang dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, kekasih Tuhan, siapa namanya? Rasul Paulus. Dia bilang, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Mati pun keuntungan bagiku. Perkataan itu tidak bisa kita ucapkan kalau kita cuma setengah-setengah hati untuk ikut Tuhan. Perkataan semacam itu kalau kita hanya suam-suam kuku ikut Kristus, selalu ada dendam, amarah, kebencian, kepahitan, segala sesuatu kejahatan tidak akan mungkin. Kita bisa mencontohi Paulus. Dia satu pribadi yang berserah penuh kepada Kristus dan dia berkeyakinan bahwa dia memiliki keselamatan itu, saudara. Amin. Saudara dan saya ingat, dan ini harus kita ingatkan tentang kematian kita. Karena Kristus itu akan datang. Dan dia datang dalam kemuliaan, diiringi malaikat Tuhan untuk mengadili semua orang, baik hidup dan yang mati. Karena itu Paulus pun mengingatkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Karena memang di sana berbicara tentang ada keraguan. Orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika, kalau mereka tidak, orang-orang yang mati sebelum kedatangan Kristus, nanti mereka itu bagaimana? Karena nanti kita ini yang masih hidup yang akan diangkat Kristus, diangkat Tuhan, DP nama rapture, di mana hari Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, pasal 4 di sana, bahwa aku tidak mau kamu tidak mengenal tentang mereka yang mati di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sebab ketika Kristus datang pada kali yang kedua, orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka itu yang dibangkitkan Allah pertama kali. Dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan dia, menyongsong awan di awan permai. Amin. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Saudara dan saya harus berkeyakinan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ini penting bagi saya. Haleluya. Ini suasana gereja di sini, Bapak Gembala luar biasa, menjadi mentor luar biasa bagi saudara dan saya.
kepada jemaat. Bapak Gembala kemarin orang dua ada pergi di tempat gereja baru, luar biasa, haleluya. City Worship diberkati Tuhan, kita bilang Pak dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang semakin lebih banyak lagi nanti ke depan. Karena gedung gereja itu besar sekali di sana saudara. Dan nyanda susah ke sana, dekat saja kalau bilang cuma di Politeknik. Saudaraku bersemangat di dalam Tuhan, amin. Bergairah di dalam Tuhan, haleluya, karena kita akan mendapatkan keselamatan dan itu rancangan Tuhan. Bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang sebetulnya orang tidak layak menerima janji Tuhan. Karena kita berdosa. Haleluya, karena itu kalau kita berbicara rancangan Tuhan ini saudara, luar biasa. Dan ditegaskan pun di dalam Yesaya, pasal 53 tentang Kristus mati. Itu rancangan Tuhan saudara, amin. Mati menebus dosa kita. Dia tertikam, diremukkan karena pelanggaran kita. Oh luar biasa. Mati bagi dosa kita, menghapus dosa kita. Dan memang upaya di luar Kristus, upaya apapun tidak akan bisa menyelamatkan saya dan saudara. Orang hidup di dunia ini tidak lama. 70 tahun, 80 tahun. Haleluya. Sangat singkat. Di daerah Tuminting, itu orang dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, ada 1 minggu, kadang-kadang 1 minggu ada 2 kali, kadang-kadang 2 minggu lonceng sudah dengar, dapat bunyi, oh dipanggil Tuhan. Mengingatkan kepada kita bahwa sangat singkat hidup ini. Setia terus di dalam Tuhan, amin. Ikut Tuhan, belajar terus tentang kebenaran dan rancangan Tuhan indah. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mengapa? Melalui Abraham. Haleluya. Kalau kita melihat rancangan Tuhan luar biasa. Abraham memiliki, kita tahu bersama, memiliki anak Ishak dan Yakub. Kemudian Yakub ini Tuhan bilang, nganape nama bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Mereka berkembang menjadi banyak ketika mereka ada di Mesir. Yusuf menjadi penguasa di sana, itu diceritakan di dalam Kejadian pasal 37. Haleluya. Sampai Kejadian pasal 46 juga. Kemudian Yakub atau Israel ini bersama anak-anak mereka masuk Mesir. Dan ini rancangan Tuhan. Ada berapa jumlah orang di sana, keluarga Yusuf? Saya tahu jemaat sini sudah tahu, ada 70 orang saudara. Cuma 70 orang. Di dalam Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34, mereka hanya dari 70 orang. Dan berkembang oleh karena anugerah Allah menjadi satu bangsa. Dan kisah ini kita tahu bersama, Mesir, Firaun takut karena jumlah mereka banyak. Sehingga dengan berbagai cara secara dunia, mereka tidak tahu bahwa ini adalah janji-janji Allah, rancangan Allah yang luar biasa. Sehingga sekalipun membunuh anak-anak orang-orang Ibrani, anak-anak laki-laki, tetapi semua tidak bisa. Kita tahu Musa diangkat menjadi hamba Tuhan untuk proses keluar dari Mesir. Haleluya. Dan tanda-tanda heran terjadi. Tujuan Allah agar supaya umat Israel mereka beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi tujuan ini harus dapat dilakukan oleh umat Israel sampai mereka masuk pada tanah perjanjian. Haleluya. Luar biasa. Nah, di sanalah mereka ada di tanah perjanjian. Belum ada pemimpin. Karena itu diangkatlah sebagai pemimpin mereka secara individu, hakim-hakim. Haleluya. Karena tidak ada pemerintahan terpusat. Tapi umat Israel ini sudah meninggalkan Tuhan. Dan mereka menyembah ilah lain. Dan saudara tahu, Tuhan tetap setia pada janjinya kepada Abraham. Ada amin? Tidak akan pernah meninggalkan Israel ini saudara. Bukan karena mereka lebih banyak, bukan karena mereka lebih baik,
atau lebih besar daripada jumlah bangsa lain. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kedaulatan dan kuasanya, bahwa Dia yang mempunyai langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sehingga setiap orang harus percaya kepada Allah Israel. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, rancangan Tuhan indah bagi kita. Dari Abraham saudara, sehingga di dalam rancangan Tuhan, dan di dalam Yesaya yang kita pembacaan tadi, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengajak dengan kasih sayang Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Haleluya, rancangan Tuhan indah. Itulah sebabnya, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, kita bisa baca di sana, bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Amin. Ini janji Tuhan. Jadi daripada Abrahamlah semua bangsa diberkati, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini rancangan Tuhan. Ini penggenapan rancangan kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus Kristus adalah jalan itu. Dialah rancangan Tuhan, sehingga segala bangsa diberkati dalam rancangan Tuhan. Amin. Saudaraku, kita perlu berbangga dengan rancangan Tuhan. Oh haleluya. Tidak bisa kita balas dengan apapun. Selain setiap minggu rajin beribadah di gereja, dipercayakan Tuhan. Nanti kalau buka di sana, saudara harus panggil saudara-saudara teman, ajak, ada lawatan Tuhan di gereja ini. Ada berkat Tuhan di gereja ini. Ada amin. Luar biasa pemakaian Tuhan semakin bertambah-tambah. Karena ini tidak kebetulan. Kita dibukakan tentang rancangan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak kecil, pemuda remaja, Bapak Ibu, semua kita menerima rancangan Tuhan ini. Permuliakanlah Kristus di dalam hidup kita. Agungkanlah Dia di dalam hidup kita. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah Allah, kekasih Tuhan di dalam nama Yesus, bukan nanti di tempat ibadah. Tetapi di setiap jalan-jalan hidup kita. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kesibukan, di situ menyembah melalui sikap perbuatan yang telah diubahkan Tuhan. Amin. Sikap perbuatan yang bertobat, berubah dan bertobat terus di dalam hidup ini. Haleluya. Dan itu penting, pertobatan penting, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang diingatkan di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Artinya Paulus karena anugerah Allah tidak bosannya dia mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk mereka meninggalkan cara hidup yang lama. Dahulunya kamu demikian, sebelum mereka menerima Yesus dan pengajaran melalui Paulus, mereka hidup secara demikian.
Tetapi ketika mereka ada di dalam Kristus, Paulus mengingatkan terus, jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Ada amin. Ini pun berlaku bagi kita, saudara. Artinya orang yang beriman, orang yang cinta Tuhan Yesus, menerima rancangan Tuhan di dalam Yesus, jangan hidup dengan suka-suka kita. Suka mabuk, suka merokok. Haleluya. Suka ada istri, mau cari istri lain, mau cari suami lain, tidak boleh, tidak bisa. Hidup di dalam kekudusan. Setiap orang di dalam Kristus mempersiapkan diri. Saya percaya ketika kita menantikan Tuhan dengan setia dalam ketaatan firman Allah, di situ sesungguhnya anugerah Tuhan turun bagi kita. Amin. Katakan amin. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saya kira itu kebenaran firman Tuhan dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Beberapa tahun lalu, dia datang ke saya, suami istri. Mereka cerita, mereka minta melayani Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan, saudara. Mereka tuntun supaya bagaimana mereka bisa mengembalakan, saudara. Dan puji Tuhan, sudah sekian tahun ya. Sudah berapa tahun Pak Tajudin jadi gembala? Sudah berapa tahun nih? 7 tahun. Iya. Jadi gembala udah berapa tahun? 7 tahun. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. 7 tahun lalu saya mentabiskan dia jadi gembala dan mereka sedang mengembalakan gereja di Tuminting. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah belajar tentang waktu Tuhan. Kita sudah belajar tentang jalan Tuhan. Begini kita belajar tentang rancangan Tuhan. Walaupun singkat-singkat saya percaya ada rema yang saudara terima. Beberapa hari yang lalu saudara, saya iseng-iseng saya membuka Facebook, saya baca. Tiba-tiba saya melewati wall teman saya, teman sekolah SMA saudara. Dia menulis cukup panjang, karena ceritanya panjang saya tertarik untuk membaca perlahan-lahan saudara. Dia bercerita saudara, beberapa tahun kemarin, dia diizinkan Tuhan beli sebuah tanah di Bali. Saudara, karena dia punya hotel di Surabaya, dia ingin mengembangkannya ke Bali, saudara. Dia beli sebuah tanah, dan dia berencana untuk membangun hotel itu sama dengan yang dia punya di Surabaya, bangun di Bali, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia mempersiapkan semuanya, dia merancang semuanya, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, hambatan itu terus datang, saudara. Hambatannya macam-macam, saudara. Dia cerita di Facebook, macam-macam. Baik dari tempat luas area parkir, komplain dari hotel yang berdekatan, dan lain sebagainya. Tertunda-tunda terus, saudara. Sampai satu waktu, tahun kemarin dia juga berusaha untuk cari jalan keluar. Dia pergi ke pendetanya, gembalanya. Dia cerita semua unek-uneknya, hambatan yang sedang dihadapi. Dia tanya, kenapa saya sudah diizinkan Tuhan beli tanah, dan semua sudah jalan dengan baik. Tapi tiba-tiba semua pengurusan surat-suratnya semua tidak jalan, tidak jadi, saudara. Dia tulis ayatnya, saudara. Bapak gembalanya kasih ayat. Keluaran 15 ayat 13, saudara. Dia tulis ayatnya begini, saudara. Gembalanya ngomong begini. Dengan kasih setiamu, kasih setia Tuhan, Keluaran 15:13. Engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kasih setia Tuhan, engkau yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak pendetanya sampaikan bahwa segala sesuatu percayalah, semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Dan ayat ini dikasih, saudara. Dia tidak mengerti. Tidak ngerti. Tapi inilah yang dikasih sama Bapak Gembala, saudara. Dia pecah otak, apa ya Tuhan kalau nggak bisa hotel, apa gitu. Dia ubah merancangnya. Dia ingin bangun coffee shop, saudara. Dia rancang, dia desain ulang, dan lain sebagainya. Begitu dia ngurus,
Dia nggak tahu mau teruskan gimana. Dia pergi ke Jakarta, dia cari franchiser yang cocok, mau cari kerjasamanya supaya ada franchise-nya dan lain sebagainya. Mendekati bulan 2 tahun, semuanya hampir deal. Dia akan bangun ganti, nggak jadi bangun hotel, dia bangun coffee shop. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dia tulis di wall-nya saudara. Di awal bulan 3, orang tuanya, papanya sakit saudara. Terpaksa dia ngurus semuanya, dia pergi bawa orang tuanya berobat ke Singapura. Dia bawa papanya ke Singapura. Saudara, rancangan dia untuk buka coffee shop yang harusnya dia tanda tangan segera di Jakarta untuk pegang franchise-nya. Itu pun batal karena urusan papanya yang sakit saudara. Dia telepon Bapak Pendetanya dari Singapura, dia bilang, sebenarnya apa sih maunya Tuhan? Bapak Pendetanya sampaikan lagi, Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau akan menuntun umatmu yang telah kau tebus. Saudara percaya, katakan amin, bahwa Tuhan menuntun saya dan menuntun dengan kasih setia, katakan amin. Bahkan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan membimbing kita, katakan amin. Tuhan tidak sekedar menuntut, tapi Tuhan membimbing kita dengan kekuatannya. Dan ayat ini diulang lagi saudara, dia tidak mengerti saudara. Ditelepon dia cuma sampaikan terima kasih dan Bapak Gembala mendoakan dia. Bapak Ibu yang kekasih, dia tulis di endingnya. Sekarang baru dia mengerti ayat firman Tuhan ini. Dan bulan 3 kemarin saudara, ketika wabah COVID-19 melanda, itu Bali satu-satunya daerah yang sangat populer. Tiba-tiba bisa kosong, sunyi, senyap. Dia berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan merancang semua yang terbaik buat hidupnya. Katakan amin. Terkadang saudara mungkin kita berkata, Tuhan kok ini tertunda, ini kok tertutup. Dengar baik. Kadang saudara kita sepertinya kok Tuhan jadi begini. Percayalah bahwa Tuhan itu menuntun dan membimbing saudara dengan kasih setia. Katakan amin. Tuhan itu membimbing dengan apa? Kasih setia. Camkan dalam hati kita saudara. Ketika Yusuf saudara, dia menerjemahkan 2 orang yang sama-sama di penjara dengan dia, juru roti dan juru minum saudara. Bermimpi dan dia terjemahkan saudara di kitab Kejadian 40 saudara. Alkitab berkata apa? Di ayat 23, Kejadian 40 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Ketika mereka dibebaskan saudara, Yusuf berharap saudara bahwa mereka ingat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Mereka melupakan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab di Kejadian 41 berkata pada ayat pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Alkitab mencatat bahwa 2 tahun lebih Yusuf menunggu sesuatu. Sepertinya kadang-kadang kita menunggu sesuatu yang mungkin Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Dengar baik. Kalau Yusuf diingat oleh juru roti dan juru minum, saudara, dia mungkin paling hanya jadi juru roti, asisten juru roti dan asisten juru minum. Seperti itu kira-kira saudara. Tapi Alkitab berkata di Kejadian 41, 2 tahun kemudian Yusuf bertemu langsung dengan Firaun. Terkadang Tuhan merancang kita itu jauh lebih indah, jauh lebih manis, jauh lebih dahsyat, jauh lebih heran dari apa yang kita rancangkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mengajak semua saudara di dalam ruangan ini untuk bagi berdiri dan kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan membimbing engkau, Tuhan menuntun engkau dengan kasih setianya, dengan kekuatannya. Haleluya saudara. Mari kita beri waktu sejenak saudara. Kita memuji saudara, kita menyembah dia. Oh rabataka pataka pataka. Hera la batakara la barabala la bala baseke ya la baba baba. Kore la bala 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 basekara baba. Mari yang bisa berbahasa roh saudara, kita berbahasa roh dengan kencang saudara. Oh Tuhan Yesus, rancangan-Mu dahsyat, rancangan-Mu dahsyat Tuhan, rancangan-Mu dahsyat. Oh rabatakara la baba 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 baba. Mari buka kedua tangan kita saudara. Biar hari ini sepertinya engkau tidak melihat langit yang cerah, tapi lihatlah rancangan Tuhan indah saudara. Ya. Oh,
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak yang baik yang ibadah bersama di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami menyampaikan terima kasih atas waktu kepercayaan bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan, ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kita semua yang telah beribadah, baik di dalam gedung ini maupun yang berhubung lewat siaran online, kita semua telah menerima berkat-berkat Tuhan. Pesan kami bahwa kita semua tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua dengan persyaratan perihal protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam musim new normal atau musim kebiasaan baru yang harus diadaptasi dengan benar. Baik dengan tetap harus memakai masker, memakai kebersihan tangan, tetap menjaga jarak dan tidak bersalaman tangan secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami terus mengimbau kepada kita semua untuk terus berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus bagi Kota Manado. Sekiranya Tuhan terus melawat dengan kuasa kesembuhan, sehingga angka kesembuhan ilahi terus meningkat di hari-hari esok. Terlebih khusus bagi Sulawesi Utara, kiranya keajaiban Tuhan terus terjadi. Amin, amin. Doa kami juga menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara diberikan kesehatan yang baik, saudara kuat dalam Tuhan, semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga disertai, diberkati untuk Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tajudin Nur, yang telah melayani pelayanan firman Tuhan, memberkati jemaat Tuhan lewat siaran training pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah berkat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh kerendahan hati kami, izinkan kami menyampaikan, jika Bapak, Ibu, Saudara rindu dan terbeban berat menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik berupa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan di proyek Miracle Center, sekiranya Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah dapat juga menyalurkan melalui gembala gereja sel atau grace, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Pertama, Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor 150000123012338, atau Bank BCA atas nama Jemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami atas semua taburannya, Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
Tak lupa izinkan juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya atau tumpangan doa bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor WA atau HP pertama Pastor Sasa dan kedua Pastor Jimmy. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua tumpangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menabur. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita. Kami telah memberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami membawa korban persepuluhan bagi kami yang terbaik, yakni pengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan iman, persembahan pembangunan. Kami percaya akan firman-Mu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap, dihalau dari hadapan kami. Kami percaya tidak ada satu taburan pun yang sia-sia, tetapi semuanya bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami ucapkan berkat atas persembahan ini, berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali. Dan kami bawa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akan menabur. Terima kasih.
ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dibebaskan. Tuhan Yesus Kristus. Doa kami, saudara semua tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan mudah menyerah, tetapi bertekunlah dalam doa, bersandarlah kepada janji Tuhan. Percayalah, Roh Kudus pasti memampukan engkau. Mari bukalah hatimu dan tarahkanlah kedua tanganmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan surga dan memberkati engkau dengan segala kelimpahan-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bala tentara malaikat Tuhan akan menjaga keluar masukmu, menjaga engkau dan seisi rumahmu. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat-Nya, bersama-sama kita berkatakan amin, amin, amin.